Bagi teman-teman yang baru ingin membuat konten video, ada kabar baik buat kalian. Karena Sony baru-baru ini merilis kamera compact Sony ZV-1F. Kamera compact ini dirancang untuk vlogging, tapi bisa juga untuk video casual atau untuk foto-foto. Ada dua hal yang menarik dari kamera ini. Pertama adalah ukurannya yang sangat kompak dan ringan. Dan juga harganya meskipun belum diumumkan secara resmi di Indonesia, tapi saya perkirakan cukup terjangkau di antara 7-9 juta rupiah. Yuk kita lihat apa saja fitur dari kamera ini. Kamera ini terbilang kompak. Ada versi warna hitam dan putih. Layarnya bisa diputar ke samping, dan untuk menyalainnya tinggal flip aja layarnya seperti ini, dan langsung akan menyala dan siap untuk digunakan. ZV-1F ini menggunakan sensor 1 inci yang relatif besar untuk kamera compact. Dan jika dibandingkan dengan kamera Sony yang lain seperti ZV-1 atau ZV-E10, lensa di 1F ini lebih lebar, yaitu ekuivalen dengan 20 mm dengan bukaan f2. Lensa ini kita bisa pasang dengan filter ya, misalnya filter ND atau yang lain, tapi sayangnya tidak bisa diganti-ganti. Jika digunakan untuk vlogging, karena lensa ini cukup lebar, maka kepala kita itu tidak terlalu besar. Dan juga latar belakang itu lebih lebar sehingga yang pemirsanya bisa melihat di mana kita berada lebih jelas. Atau kalau kita suka selfie dengan keluarga atau beberapa orang, itu bisa lebih muat ya daripada lensa yang lebih sempit. Halo teman-teman, sekarang saya lagi cobain bagaimana menggunakan kamera ZV-1F ini untuk melakukan vlogging seperti ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat bahwa pemandangannya cukup luas berkat lensa yang lebih lebar daripada yang biasa, yaitu ekuivalen dengan 20 mm. Dan saya memegang si kamera ini dengan menggunakan shooting grip dari Sony. Nah, kemudian kalau kita lihat autofokusnya, kalau saya lihat di layarnya, dia itu ada eye detection. Jadi dia sedang mengunci di salah satu mata saya, dan mudah-mudahan kalau kita lihat di monitor itu akan fokus ya, seperti itu. Dan saya merekamnya dalam 4K kualitasnya. Dan kita lihat, kalau saya pegang gini sebenarnya saya agak sedikit goyang-goyang, tapi di kamera ini sudah ada steady shot. Mudah-mudahan footage-nya itu cukup stabil. Dan satu lagi, saya juga ingin menguji bagaimana kualitas dari suaranya, karena katanya kamera ini punya mic yang lebih bagus daripada kamera digital pada umumnya. Sudah disesuaikan untuk keperluan vlogging. Dan si Sony ini juga memiliki aksesoris kecil di atas kameranya seperti bulu-bulu. Ini sebenarnya windshield untuk mengurangi noise, mengurangi suara yang bising kalau misalnya kita di tempat yang ramai atau suara angin yang kencang. Jadi kita lihat bagaimana kalau jarak saya yang cukup dekat ini menghasilkan suara yang seperti apa. Mode kamera ini ada 3. Pertama untuk fotografi, yang kedua untuk video, dan yang terakhir untuk slow motion. Autofokus kamera ini bisa mengenali wajah dan mata secara otomatis, dan juga saya nilai cukup akurat. Autofokus cukup cepat, tapi sayangnya masih menggunakan teknologi deteksi kontras yang tidak secepat kamera Sony Alpha yang terbaru. Jadi kadang-kadang bisa sedikit hunting ya, maju mundur untuk mencari fokus. Bagi yang suka review produk, ada tombol untuk mengaktifkan mode product showcase autofocus. Jika kita aktifkan, kamera akan fokus ke subjek yang kita tunjukkan dengan mudah. Jadi dia tidak akan fokus ke wajah kita, tapi ke produk yang kita tunjukkan. Nah, untuk yang suka foto-foto, kamera ini juga bisa digunakan untuk street fotografi, landscape, dan yang lainnya.
Tapi fotografer yang sudah agak mahir mungkin agak kecewa ya, karena tidak punya pilihan perekaman file RAW. Ya, karena kamera ini lebih ditujukan untuk pemula. Nah, tapi meskipun demikian, Sony memberikan creative look ya, dimana kita bisa set ya hasil foto yang mau yang seperti apa. Creative look ini memungkinkan kita untuk mengatur beberapa parameter seperti kontras, saturasi warna, dan sebagainya sampai 9 langkah. Jadi teman-teman bisa meracik sendiri look yang kalian suka dan akan menghasilkan gambar yang langsung matang yang siap untuk dibagikan ke media sosial. Balik lagi ke fitur video ya, saat mencoba saya terbantu sekali dengan adanya tiny light yang berwarna merah, ada di bodi kamera, dan juga ada di LCD yang sangat jelas sekali frame-nya. Jadi kita tahu kameranya sedang merekam ya. Kesal banget ya kalau kita misalnya sudah capek-capek ngomong, tapi ternyata kameranya belum merekam ya. Jadi tiny light ini sangat membantu. Waktu perekaman video kamera ini tidak dibatasi di 30 menit. Jadi teman-teman bisa rekam lebih lama dari itu. Saya sendiri pernah mencoba merekam video 4K sampai 1 jam lebih. Dan kamera terus merekam sampai memory card saya yang kapasitasnya 64 GB itu sampai penuh. Nah, kamera tetap bisa merekam. Sepertinya dia bisa merekam sampai sekitar 1 jam 20 menit kurang lebih sampai baterainya habis. Jadi kapasitas baterainya itu kurang lebih 1 jam 20 menit. Tapi kalau teman-teman mau rekam terus sepertinya masih bisa ya. Nah, bodi kamera sendiri saya pegang di bagian belakangnya itu agak panas, tapi tidak overheat dan kamera bisa terus-menerus merekam. Itu sangat bagus sekali. Untuk audionya, nah di sini kamera ini menyediakan mic internal yang cukup bagus yang di bagian atas ini. Ini lebih bagus daripada mic kamera pada umumnya. Tapi kalau teman-teman ingin suara yang lebih jernih, ya bisa saja kita pasang dengan mic eksternal. Karena kamera ini memiliki port untuk audio. Nah, kemudian aksesoris mic dan yang lainnya seperti windshield itu juga bisa membantu. Kita bisa pasang di hot shoe yang terletak di bagian kiri atas kamera. Sayangnya, ini bukan hot shoe atau multi-interface shoe. Artinya tidak ada kontak elektronik untuk memicu flash atau untuk memasang mic Sony yang menggunakan multi-interface. Bagi teman-teman yang suka video vertikal, kamera ini sudah bisa mengenali filenya. Dan tentunya ini sangat memudahkan saat kita transfer videonya ke ponsel atau ke komputer, kita tidak perlu flip lagi videonya. Lalu bisa juga kita tambahkan short mark dan crop 15 detik, 30 detik misalnya. Ini praktis banget bagi teman-teman yang ingin cepat-cepat edit dan kemudian post ke IG, YouTube, atau TikTok ya. Halo teman-teman, sekarang saya ingin mencoba kamera ini untuk vertical shooting karena belakangan ini itu video yang portrait orientationnya vertical video itu menjadi sangat populer untuk keperluan Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan ini kita bisa cobain dengan grip dari Sony ini, ternyata kita bisa arahkan kameranya seperti ini. Mungkin ini bisa sangat membantu teman-teman yang suka membuat konten dengan cara vertikal. Beberapa feature yang menurut saya cukup membantu untuk vlogger, yaitu feature soft skin ya, yang membuat kulit kita lebih lembut ya, lebih enak dilihat, dan juga defocus background. Yang ini untuk mengatur apakah latar belakang mau terlihat blur atau tajam semua. Bagi yang belum belajar foto video, ya ini gampang sekali aksesnya. Tinggal tekan tombol aja dan kemudian latar belakangnya akan sesuai dengan keinginan kita. Kamera ini juga punya steady shot ya atau stabilization untuk membantu stabilisasi saat kita merekam video. Tapi steady shotnya sifatnya elektronik. Kalau kita memegang kameranya tanpa bergerak, itu biasanya aman-aman saja. Tapi jika kita bergerak atau berjalan cepat, maka kualitas video ini akan sedikit bergetar. Terutama bagian-bagian yang di ujung-ujung frame ini, jadinya agak sedikit kita bilang wobbly ya gitu ya. Nah, kalau ingin kualitas yang benar-benar smooth ya, tetap membutuhkan aksesoris yang namanya gimbal. Oke teman-teman, kita lagi cobain ZV-1F lagi. Kali ini saya ingin mencoba bagaimana aktif steady shotnya berjalan. Maka itu saya akan coba
bahwa kamera ini jalan dengan menggunakan tongsis atau grip dari Sony yang juga berfungsi sebagai remote. Teman-teman bisa lihat kestabilan dan konsistensi dari autofokusnya bagaimana. Apakah tetap bisa mengikuti saya dan apakah dia bisa mengendalikan getaran-getaran tangan saya yang semakin lama semakin nggak kuat nih. Jadi mungkin agak sedikit goyang-goyang nih ya, tapi coba nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ngomongin tentang aksesoris yang kompatibel dengan kamera ini adalah shooting grip, yaitu Sony GP VPT 2BT. Wah, namanya panjang banget ya. Grip ini memiliki beberapa tombol dan tuas untuk kita mengendalikan kamera. Dan grip ini juga bisa berubah fungsi menjadi tripod mini jika kita butuhkan. Dan grip ini kita bisa hubungkan dengan kamera tanpa kabel ya, menggunakan koneksi Bluetooth. Tapi kita membutuhkan baterai yang berbentuk bulat ya. Nah, menurut saya aksesoris ini sangat membantu saat kita merekam video untuk sebagai pengganti tongsis. Thread untuk lubang di tripod sekarang posisinya agak sedikit ke kiri dibandingkan dengan kamera compact ZV-1 yang mendahului si ZV-1F ini. Nah, ini sebuah perubahan yang cukup positif karena dengan demikian kalau misalnya kameranya ada di grip ataupun ditaruh di atas tripod, kita masih bisa mudah mengakses. Misalnya kita mau ganti baterai atau memory card, itu kita bisa buka tanpa harus melepaskan si kamera dari grip atau tripodnya. Sony ZV-1F ini menurut saya adalah kamera yang niche, yang ditujukan kepada pengguna-pengguna yang khusus. Artinya kamera ini akan sangat bagus untuk beberapa pengguna seperti vlogger ya, terutama teman-teman yang suka membuat konten video pendek untuk media sosial. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti fotografi, untuk potret atau olahraga yang membutuhkan lensa yang panjang dan autofocus yang sangat cepat, kamera ini sayangnya kurang cocok. Kamera ini dirancang lebih untuk konten creator yang pemula. Atau bisa juga untuk teman-teman yang mungkin sudah punya kamera mirrorless Sony yang lain, tapi membutuhkan kamera tambahan, ya misalnya untuk merekam behind the scene, atau juga untuk merekam video vertikal yang untuk YouTube Short, atau untuk IG Reels dan TikTok. Nah, ini menurut saya itu sangat gampang sekali dioperasikan dan juga hasilnya juga cukup bagus. Nah, bagi yang cukup berpengalaman ya dalam dunia foto atau video, memang akan merasa ini kamera ini terlalu simple. Tapi yang pemula justru akan merasa terbantu dengan fitur-fitur dan tombol-tombol yang praktis, yang gampang untuk digunakan dan juga mudah dipelajari. Semoga info yang saya sampaikan tentang kamera compact Sony ZV-1F ini bisa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di bawah. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke? Bye-bye.